Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih yang nagih banget dan ini juga lagi viral. Namanya gohyong viral ya. Ini homemade ala aku. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Aku akan siapkan bahan untuk kuah ya, ada 500 ml air. Kemudian tambahkan kurang lebih 50 gram gula Jawa. Selanjutnya di sini juga aku akan tambahkan 1 sendok teh kecap asin. Kemudian air asam jawa secukupnya. Untuk tingkat keasamannya sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Nah, juga di sini aku tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Masak hingga gulanya ini larut. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kalau kalian tidak ada boleh ya diganti dengan bawang putih segar yang dihaluskan. Kalau sudah mendidih, masukkan cabai rawit yang dipotong-potong. Masak, kemudian tunggu hingga dingin. Nah, selanjutnya aku akan rebus 250 gram dada ayam ya. Ini nanti sebagai isiannya hingga benar-benar matang. Kalau sudah benar-benar matang, nanti angkat dan dinginkan, lalu potong-potong kecil. Nah, ini sudah aku potong-potong ya untuk dada ayamnya. Jadi yang kita ambil dagingnya aja. Kemudian akan aku haluskan untuk dada ayam ini dengan bareng ya sama tahu. Di sini aku menggunakan tahu putih yang kotak ya, kotakannya kecil-kecil, kurang lebih 4 kotak atau sesuaikan dengan selera kalian, bisa 5 maupun 6. Tapi di sini aku hanya menggunakan 4 kotak aja. Lalu tambahkan 5 siung bawang putih. Ini akan aku blender hingga tercampur rata dan juga halus. Nah, jika sudah halus seperti ini, akan aku pindahkan ke wadah. Lalu aku akan campur jadi satu, ada 1 butir telur. Kemudian juga 1 batang daun bawang ya, ini yang sudah aku cincang. Kemudian tambahkan lada bubuk ya secukupnya atau sesuai dengan selera. Nah, di sini juga aku akan tambahkan dengan garam 1 sendok teh atau sesuaikan dengan selera. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur. Nah, ini yang tidak boleh ketinggalan ya, 1 sendok teh bubuk gohyong. Nah, seperti ini aku belinya online. Nah, buat kalian yang ingin beli perlengkapan baking, bisa kalian kunjungi ke TikTok Rosita Susi ya, nanti klik di keranjang kuning. Nah, oke, selanjutnya aduk aja hingga tercampur rata. Dan terakhir aku akan masukkan 50 gram tepung kanji. Setelah tercampur rata, kemudian aku akan siapkan bahan kulit tahunya. Jadi ini tadi aku menggunakan kulit tahu yang kering, kemudian aku basahi ya dengan menggunakan air yang mengalir seperti itu, sebentar aja untuk membasahinya. Kemudian letakkan untuk adonan tahu seperti ini, ikuti aja seperti yang aku contohkan ya. Kemudian nanti lipat dan gulung. Nah, aku menggunakan kulit tahu yang seperti ini. Buat kalian kalau yang mau mencari perlengkapan baking maupun mungkin bahan-bahan untuk baking, silahkan aja ya kunjungi sekali lagi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di etalase atau keranjang kuning. Oke, ini dilipat dulu supaya rapih ya. Kemudian setelah itu digulung.
Hasilnya seperti ini. Jadi satu resep yang aku bagikan itu menjadi 3 gulungan ya. Jadi aku menggunakan 3 lembar kulit tahu. Ini juga bisa frozen ya. Dan untuk ujungnya kalau misalkan ingin nempel silakan lem aja dengan larutan tepung terigu ya yang diberikan air sedikit. Nah, kalau mau frozen seperti ini tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat lalu simpan di dalam freezer. Nah, ini karena akan langsung aku goreng, jadi seperti ini langsung dipotong-potong aja lanjut digoreng. Resep goyong ini kemarin FYP banget ya di medsos, jadi aku penasaran aja karena di Jogja ini masih belum banyak ya yang jualan dan aku ingin membuat versi yang aslinya, jadi menggunakan kulit tahu. Kalau kalian tidak ada kulit tahu sebenarnya bisa ya menggunakan yang adonan dari tepung itu atau seperti kulit lumpia maupun kulit risol. Nah, selanjutnya tinggal digoreng aja hingga berwarna kuning kecoklatan. Nah, setelah berwarna kuning kecoklatan kemudian angkat. Jadi untuk goyong ini karena aku menggunakan kulit tahu, walaupun sudah dingin tetap renyah. Nah, itu kelebihannya. Jadi masih tetap keras ya, tapi memang saat masih hangat lebih keras. Kemudian sajikan dengan menggunakan kuahnya tadi yang aku tambahkan dengan potongan cabai hijau seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Dan ini cara menyantapnya, bisa dicocol atau bisa juga kalian letakkan di piring kemudian disiram dengan kuah. Itu juga bisa seperti ini misalnya. Kalau di yang FYP yang ada di Cikini itu ya, itu goyong Cikini itu diletakkan di piring baru setelah itu diguyur dengan kuah dan ditaburi potongan cabai hijau seperti ini. Ini rasanya enak banget, gurih daripada goyongnya dan ada kombinasi kuah yang asam pedas manis. Jadi ini pas banget, enak banget, kalian wajib untuk mencoba. Dan ini juga cocok ya buat ide jualan, mungkin buat kalian yang ingin menggunakan gerobak gitu ya, gerobak di pinggir-pinggir jalan bisa menjual goyong versi ekonomi seperti ini. Nah, untuk isiannya itu bisa juga diisi dengan full daging ayam atau bisa juga daging ayam dikombinasi dengan udang. Nah, karena aku daging ayamku tadi terbatas, jadi aku kombinasikan dengan tahu. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat goyong homemade ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.